Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Rahma Sabrina dari kelas 12-4 dengan nomor urut absen 16. Dan dibuatnya video ini bertujuan untuk mengumpulkan tugas sejarah dari portofolio 5. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Yang sudah kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat. Namun, bagaimana sebenarnya berita proklamasi ini dapat tersebar ke berbagai wilayah di Nusantara? Baik itu mulai dari Jakarta, luar Jakarta, hingga ke pulau-pulau di luar Jawa. Padahal, seperti yang sudah kita ketahui, 1945 ini masih menggunakan teknologi komunikasi yang sangat minim dan tentunya terbatas. Nah, maka dari itu, dalam video ini kita akan membahas bagaimana penyebaran berita proklamasi hingga sampai ke telinga para penjuru Nusantara atau seluruh rakyat Indonesia. Penyebaran kabar proklamasi dimulai dari Jakarta. Setelah Soekarno dan Hatta selesai membacakan teks proklamasi, salinan naskah segera diketik, diperbanyak dan dibawa ke berbagai pihak yang memiliki akses ke media informasi. Disinilah kantor berita Domei, kantor berita resmi Jepang, yang dioperasikan oleh staf Indonesia memegang peran kunci. Meskipun secara struktural, Domei masih berada di bawah kontrol Jepang, namun para staf Indonesia di dalamnya memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan kemerdekaan. Contohnya tokoh seperti Waidan B. Palanewen, kepala seksi Indonesia di Domei, menginstruksikan agar teks proklamasi segera disiarkan melalui radio. Ia kemudian menunjuk F. operator pemancar gelombang pendek untuk menyiarkan berita tersebut. Meski dijaga ketat oleh Jepang, mereka bekerja cepat dan berani. Hasilnya, teks proklamasi berhasil disiarkan melalui gelombang pendek. Siaran ini menjadi salah satu titik awal tersebarnya informasi kemerdekaan Indonesia keluar wilayah Jakarta. Selain radio, banyak wartawan turun langsung ke masyarakat, salah satunya BM Diah yang mencetak, menggandakan, dan menempelkan salinan proklamasi di tempat-tempat umum. Ini dilakukan diam-diam, bahkan seringkali berada di bawah pengawasan tentara Jepang yang belum menerima informasi resmi tentang kemerdekaan. Namun, penyebaran berita tidak selalu mulus. Pada 20 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyegel kantor Domei untuk menghentikan siaran. Meski begitu, pada saat itu ribuan masyarakat Jakarta sudah mengetahui kabar proklamasi, baik lewat radio, koran, maupun selebaran. Dari Jakarta, berita proklamasi menyebar cepat ke kota-kota penting di Pulau Jawa. Di Bandung, stasiun Radio Hosokan Rikyoku akhirnya menyiarkan berita proklamasi pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945. Hal ini membuat masyarakat Jawa Barat menerima informasi resmi dalam waktu singkat. Sedangkan di Surabaya, kantor cabang Domei serta surat kabar seperti Suara Asia dan Suara Rakyat turut mempublikasikan isi teks proklamasi. Berita dicetak di surat kabar edisi hari itu, sehingga semakin banyak orang membaca bahwa Indonesia telah merdeka. Lalu di Semarang, para pemuda dan pegawai radio mengambil alih pemancar Jepang untuk menyiarkan berita kemerdekaan. Walaupun terjadi gesekan dengan pasukan Jepang, siaran berhasil menjangkau kawasan Jawa Tengah. Sementara itu, di Yogyakarta memiliki cara yang tidak kalah penting. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan dukungan penuh kepada Republik Indonesia yang baru berdiri, melalui maklumat dan jaringan administratif kesultanan. Informasi kemerdekaan disebarkan ke para bupati dan pejabat daerah di seluruh wilayah Yogyakarta. Peranan kurir darat juga tidak dapat diabaikan. Para pemuda menempuh perjalanan jauh melewati pos jaga dan pemeriksaan Jepang
untuk membawa salinan teks proklamasi ke kabupaten-kabupaten lain. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan sepeda, kereta api, bahkan berjalan kaki demi memastikan rakyat Jawa mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Penyebaran proklamasi keluar Jawa menghadapi tantangan yang lebih besar karena transportasi terbatas dan komunikasi lambat, serta penjagaan Jepang di banyak daerah sangat penting. Di Sumatera, kabar proklamasi datang paling cepat ke wilayah selatan dan tengah. Berita dibawa oleh para pemuda dan tokoh yang baru kembali dari Jakarta. Di Medan, tokoh seperti Teguh Muhammad Hasan dan Dr. Amir segera mengumumkan kemerdekaan dalam rapat umum di lapangan Merdeka. Penyebaran di Sumatera kemudian berlanjut melalui surat kabar daerah, radio lokal, dan jaringan organisasi pemuda. Selanjutnya di Bali, kabar proklamasi diterima melalui jalur laut dan pengiriman surat resmi dari Jawa. Tokoh-tokoh lokal kemudian meneruskan berita ini ke para pemimpin desa dan kelompok masyarakat sehingga kabar kemerdekaan menyebar secara bertahap. Sedangkan di Kalimantan, penyebaran berita sangat bergantung pada jalur pelayaran dan kurir rahasia. Tidak semua wilayah Kalimantan memiliki akses radio, sehingga kabar kemerdekaan seringkali disampaikan dari mulut ke mulut oleh para pemimpin daerah dan utusan yang dikirim secara diam-diam. Meskipun lambat, setiap wilayah akhirnya menerima kabar bahwa Indonesia telah merdeka. Bendera merah putih mulai dikibarkan, rapat-rapat umum diadakan, dan masyarakat menegaskan dukungan mereka kepada Republik. Nah, penyebaran berita proklamasi adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil dari teks yang dibacakan di Pegangsaan Timur, tetapi juga hasil dari kerjasama, keberanian, dan tekad rakyat yang ingin melihat bangsanya merdeka. Melalui radio, surat kabar, pamflet, jalur darat, jalur laut, dan aksi para pemuda, kabar proklamasi menjangkau seluruh Nusantara. Inilah alasan mengapa proklamasi bukan hanya sebuah pengumuman, tetapi sebuah gerakan nasional.